kembali lagi dalam diskusi titik temu. Kita masih membahas soal korupsi di dunia pendidikan. Nah, Bung Indra tadi sempat terputus. Jadi apa yang dijelaskan? Ya, yang pertama kan tadi alasannya karena kita melihat angka partisipasi, jadi jumlah anak sekolah kita itu dengan anggaran yang besar tuh nggak signifikan naiknya kan gitu loh. Jadi masih banyak, ada sekitar 3% anak usia SD Indonesia yang sama sekali nggak sekolah. Masih ada 20% anak usia SMP itu sama sekali nggak sekolah. Nggak, tadi yang dijelaskan anak orang kaya bisa masuk sekolah negeri yang Karena pakai nilai. tidak berbayar. Iya. Sementara anak orang miskin justru akhirnya harus masuk di sekolah swasta yang harus membayar. Ya. Sementara mereka ini sebetulnya yang membutuhkan Betul, nah itu kan terbalik, ya kan? Apa itu yang salah di situ? nggak ada keadilan sosial. Kan harusnya justru anak miskin yang mendapatkan layanan pendidikan gratis kan. Anak orang kaya yang punya uang, ya silakan bayar sekolah yang mahal, sekolah internasional, Kan SPK. dia punya hak juga dong. Loh iya, sekolah di sekolah. mereka punya hak, tapi sekarang dengan sistem yang dulu, itu isinya justru mayoritas anak-anak orang kaya. Kan tadi yang dampaknya angka partisipasinya nggak naik kan begitu. Ya itu alasan zonasi kan begitu. Tapi nggak semua pemerintah daerah paham ini. Ya kan? Bahkan pemerintah pusat yang sekarang pun menteri yang baru juga nggak gitu paham tentang konsep ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilusi sekolah favorit. Ya. Sekolah yang bagus kan gitu. Saya sering temui sekolah-sekolah yang dianggap bagus karena memang anak-anaknya berprestasi, sebetulnya model pengajarannya salah satu yang terburuk. Kenapa? Ya karena saya bisa buktikan andai kata yang di depan kelas itu kita ganti seekor kambing. Gitu. Anaknya tetap pinter. Kenapa? Karena tadi kan sudah diseleksi dari awal mau udah pinter-pinter, pulang sekolah masih ikut bimbel, ikut les ya kan. Orang tuanya bisa membiayai itu. Nah di situ kan berarti ilusi dari sekolah favorit itu betul-betul hanya ilusi. Tidak terjadi memang proses pendidikan yang baik kan begitu. Nah itulah ide awal dari kenapa kita mendorong zonasi kan gitu. Nah juga termasuk untuk menghilangkan praktek-praktek koruptif tadi kan, jualan bangku. Sekarang kalau orang anak miskin dipaksa untuk bayar bangku udah nggak bisa Pak. Makanya kan dibuat sistem online, mereka yang prasejahtera itu mendapatkan prioritas di sekolah negeri kan gitu, karena yang sekolahnya gratis. Yang prestasi tetap punya kesempatan, zona di daerah tersebut juga punya kesempatan, tapi yang prioritas adalah anak-anak miskin. Oke. Gitu. Nah, Bung Indra mau mengatakan bahwa kalau sekolah negeri karena itu dibiayai oleh negara, maka semua anak-anak itu nggak perlu dites. Ya. Supaya semua masuk. Ya. Nah, gimana kalau orang rame-rame berbondong-bondong ke satu sekolah yang tadi Bung Adnan bilang ini yang tadi Mas Indra bilang ini ada ilusi sekolah favorit. Karena ada ilusi sekolah favorit, orang rame-rame ke situ. Itu gimana caranya? Nah itu yang terjadi dulu kan, sebelum ada aturan zonasi itu seperti itu. Jadi banyak orang yang pokoknya berlomba-lomba, bahkan menggunakan apapun caranya anaknya harus masuk. Termasuk mereka yang sebetulnya kemampuan akademisnya nggak baik. Oke. Tapi karena ingin gengsinya, keterima di sekolah favorit. Nah itulah yang menyebabkan tadi perilaku koruptif. Nah sekarang kita pakai zonasi. Lalu kemudian kalau zonasi ini kan dibatasi oleh jumlah kapasitas sekolah dong. Ya. Gimana caranya? Nah justru itu Karena zonasi. itu peluang korupsi juga. Ini jumlah bangku ada 10. Ya. Anak-anak sekolah yang ada di zonasi itu lebih dari 10. Ya. Zonasi Maka tidak untuk bisa. merebut 10 itulah duit yang bermain kan? Zonasi tidak bisa berdiri sendiri. Selama tadi jumlah akses pendidikannya tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, karena itu sesuai dengan konstitusi. Konstitusi mengatakan semua wajib ikut pendidikan dasar, jadi SD dan SMP itu minimal, dan pemerintah wajib membiayainya. Selama ini tidak dipenuhi oleh pemerintah,
ya akan terjadi praktek-praktek seperti ini. Jadi justru yang harus kita dorong adalah pemerintah itu harus betul-betul fokus menyiapkan akses pendidikan yang terbuka. Saya sering dinyinyirin sih, tapi saya sering mengingatkan loh. Di lagu kebangsaan kita itu syairnya bilang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya kan begitu. Itu yang harus yang harus prioritaskan dulu kan gitu. Oke, saya ke Bung Nathan. Ini kita baru bicara soal bangku yang direbutkan. Betul. Dan itu sudah ada transaksi di situ. Sebetulnya pola korupsi yang lain di dunia pendidikan itu bentuknya seperti apa saja? Beragam ya. Beragam. Tergantung juga dari jenis layanan yang sedang diberikan. Tadi kan kita ngomong soal ketika akan masuk sekolah dan ketika sekolah diselenggarakan. Di sana tadi ada soal buku, seragam, karya wisata gitu ya. Dan ada lagi yang terkait dengan dunia akademiknya. Soal jual beli nilai, plagiarisme kalau itu ada di level universitas. Belum lagi tadi kasus Unila untuk uang masuk ada uang sogok. Nah, untuk pembangunan, konstruksi ya, untuk memperbaiki sekolah yang rusak itu pun juga banyak korupsinya. Korupsi. Sehingga ada sekolah yang baru dibangun tiba-tiba ambruk. Dan itu terjadi di berbagai tempat gitu ya. Karena apa? Karena speknya dikurangi, kualitas barangnya dikurangi. Tujuannya supaya dapat untung lebih, tujuannya supaya pejabat di tempat itu juga mendapatkan fee. Dan vendor tentu nggak akan mau mengambil ya fee bagi pejabat itu dari keuntungan mereka. Yang kemudian dilakukan adalah dengan mengurangi kualitas, mengurangi speknya. Nah, yang lain terkait dengan misalnya hal-hal yang berhubungan dengan katakanlah apa yang juga sering kita lihat ya di dunia pendidikan secara umum, taruhlah ketika orang tua itu sedang akan ada kenaikan kelas. Itu biasanya berbondong-bondong mereka itu memberikan apa yang disebut sebenarnya dalam undang-undang itu gratifikasi. Ini pembiasaan yang sebenarnya buruk gitu ya. Karena kalau untuk proses pendidikan yang menurut kita itu benar, sebenarnya anak didik itu tidak, jadi gini, kalau kita ngomong soal pendidikan wajib, itu artinya justru orang tua yang nggak menyekolahkan anaknya harusnya ditegur oleh negara. Iya. Nah, tapi kan kemudian juga pada prakteknya ketika mau naik kelas juga ada ujian. Dan itu juga akhirnya menyeleksi anak-anak yang katanya nggak berkualitas, akhirnya tinggal kelas. Konsep tinggal kelas itu bertabrakan dengan sekolah wajib sebenarnya. Tapi kan karena itu jadi sesuatu yang dianggap membanggakan, akhirnya juga orang tua murid mengeluarkan ya sejumlah uang agar anaknya bisa naik kelas. Dan itu terjadi juga di berbagai tempat gitu ya. Nah, belum lagi kalau di level nasional, itu ada kuota yang itu akhirnya juga dibagikan kepada misalnya para anggota DPR ya, supaya dapat jatah nih beberapa ya keluarganya, jaringannya, kemudian juga dapilnya begitu. Jadi memang ini sudah sedemikian menggurita dari satu sisi ke sisi yang lain, dan oleh karena itu memang akhirnya konsep pendidikan kita, cara memanage pendidikan kita ya pilihannya harus didekonstruksi gitu, karena sudah sangat mengakar persoalannya. Meskipun itu sesuatu yang sulit ya, karena dekonstruksi itu kan maknanya merevolusi ya, tidak mereformasi. Nah, yang mungkin bisa dilakukan dalam konteks sekarang ya tentu juga tergantung dari model dan sektor korupsi yang terjadi. Misalnya kalau ngomongin soal pungutan liar di level sekolah, berarti orang tua muridnya juga harus kuat berhadapan dengan sekolah. Nah ini artinya ada syarat orang tua murid itu juga harus berorganisasi. Kalau sendiri-sendiri ya kita kalah, karena anak murid kita titipkan di situ.
Dan kita khawatir sebagai orang tua kalau terjadi apa-apa dengan anak kita ketika kita mengkritisi sekolah, kan begitu. Nah oleh karena itu harus terorganisir. Itu kenapa sebenarnya ada komite sekolah. Komite sekolah, Dewan Pendidikan sebenarnya adalah konsep untuk membangun demokratisasi di dunia pendidikan. Oke, kita lanjutkan lagi diskusinya soal korupsi dunia pendidikan ini. Makin banyak yang kita gali, tapi kita break dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.